Hai teman-teman, selamat malam. Ini aku recordingnya malam, habis acara meditasi bareng tadi. Hari ini aku mau coba baca energi update ya. Jadi aku lagi pengen coba menerjemahkan energi yang sedang kerasa secara kolektif saat ini. Jadi bukan personal, tapi ini beberapa juga aku perhatiin dirasakan orang-orang juga gitu. Nah, habis itu aku mau bikin pick a card, tapi sifatnya lebih ke emotional support. Ya ini nanti ada hubungannya dengan si energy update ini. Oke, karena aku udah jarang banget bikin video, jadi aku coba bikin video agak panjang. Kalau teman-teman punya waktu, silakan dengerin sampai habis, mungkin bermanfaat. Kalau ini bukan buat kamu, mungkin kamu mencari sesuatu yang nggak ada di sini, ya nggak apa-apa, di skip aja. Oke, jadi aku akan coba ngerasain secara intuisi plus ambil kartu seperti biasa ya, satu-satu. Tentang belakangan ini, apalagi habis gerhana, beberapa hari energinya tinggi sekali sebenarnya. Dan kalau teman-teman notice ya, perhatiin langitnya tuh belakangan juga lagi biru banget. Dan kalau aku sih ngelihat langit yang biru, terutama kalau pagi sampai jam 2 lah gitu ya, itu rasanya memang itu kayak pertanda bahwa memang vibrasinya tinggi sekali. Nah, kalau vibrasi tinggi itu kadang-kadang buat kita yang masih struggling untuk healing luka-luka batin, masih berjuang untuk memaafkan, buat manusia lah yang intinya masih banyak banget beban dari masa lalunya, energi tinggi itu bisa sangat challenging ya, atau bisa menyulitkan. Jadi kalau ada yang bilang vibrasi tinggi itu enak dong, kadang memang enak kalau misalnya kita bisa selaras sama vibrasi yang tinggi itu. Tapi kalau misalnya kita terbiasa hidup dalam vibrasi yang rendah, getaran yang rendah, kemudian kena vibrasi yang tinggi, itu efeknya bisa nggak enak banget. Ke fisik bisa bikin tepar, ke emosi bisa dia ngeluarin ngedetox lah intinya ya. Dia ngeluarin banyak luka lama yang akhirnya bikin ke-trigger gitu. Nah, jadi diperhatiin aja belakangan ini apa sih yang bikin kita tuh kebagian yang mana gitu. Kita bisa menikmati hari dengan nyaman, atau kita malah belakangan ngerasa kayaknya moody gitu ya, atau ingat masa lalu terus, atau malah banyak ke-trigger, dikit-dikit kesel gitu ya, yang biasanya kita nggak kesel sama orang terus kita kesel sama orang, atau malah mungkin timbul mimpi tentang orang-orang di masa lalu ya. Jadi memang setiap kali ada event-event semesta gitu, kayak gerhana, purnama, atau di tanggal-tanggal tertentu gitu ya, yang dimana orang-orang merayakan sesuatu yang secara besar-besaran seperti hari-hari raya yang keagamaan, hari dimana orang-orang banyak berdoa, itu adalah sebenarnya kesempatan untuk kita untuk menaikkan vibrasi lagi. Walaupun rasanya nggak enak ya, kalau misalnya kita, itu tadi aku bilang banyak banget PR di kehidupan kita yang belum kita kelarin, kita seperti dipaksa untuk mencucinya gitu, mencuci apapun yang masih ada kekotoran batin. Nah, terus yang aku rasain juga, jadi itu ya, tadi ada dua kelompok, dua efek. Jadi antara kamu merasakan banyak
hal-hal dari masa lalu muncul gitu ya, mau itu ingatan, kenangan, atau emosi-emosi yang terpendam, atau yang biasanya kamu udah lama tidak marah seperti itu, kemudian muncul marah kayak gitu. Nah, itu grup yang dimana kalau kena vibrasi tinggi, luka batinnya keluar semua. Atau yang selaras tadi, kamu ngerasa energize, ngerasa optimis, ngerasa ringan gitu, kayak positif melihat ke depan gitu ya, kayak wah akhirnya kayaknya hidup tuh jelas gitu. Akhirnya hidup tuh jelas, akhirnya kamu bisa berpikir jernih, akhirnya kamu tahu siapa kamu dan mau apa di dunia ini gitu. Jadi ada dua macam gitu. Dan aku juga ngerasain di kelompok yang dimana dua-duanya ini ya, nggak mau yang banyak PR-nya ini maupun yang sudah selaras ini pun dua-duanya sama memiliki fear, memiliki ketakutan. Cuman yang udah selaras ini rasa takutnya lebih kayak ngeri-ngeri sedap gitu. Jadi takut, tapi dalam hati mereka tahu bahwa mereka mempercayai semesta mereka, karena mereka optimis kan. Jadi takutnya tuh seru, lebih kayak aduh di depan gimana ya, jadi kayak menantikan sesuatu yang kayak kita deg-degannya tuh deg-degan yang seru gitu. Tapi untuk grup yang ini takutnya tuh takut banget gitu, karena ya itu udah lah ya muncul semua hal-hal yang nggak enak yang selama ini tidak mereka olah ya, yang selama ini tidak ada closure gitu, tidak ada penutupan, semua unfinished business, urusan-urusan yang tidak selesai itu nongol semua. Dan itu malah juga jadi tambah bikin takut, kayak seakan-akan ini apalagi kok tahu-tahu gue ingat orang ini, atau tahu-tahu kok sifat buruk gue keluar lagi gitu. Jadi kayak sesuatu yang kambuh kembali gitu. Nah, di sini aku mau kasih tahu teman-teman bahwa itu hal yang sebenarnya nggak perlu ditakutin ya. Jadi kita sebagai manusia yang berkesadaran, sesungguhnya kita bisa mengamati aja. Kita apapun emosi yang muncul itu kan sebenarnya kayak awan ya. Jadi kesadaran manusia itu kan kayak langit. Langit itu dia diem sifatnya. Yang namanya perasaan, emosi, kenangan, nah itu kayak awan. Dia tuh lewat-lewat aja. Jadi kita sebisa mungkin yang tadinya kita selalu lari, ini nggak mau ngelihat emosi-emosi itu. Kita sebisa mungkin jangan lari lagi sekarang. Karena yang aku bilang tadi, setiap kali ada energi yang tinggi atau vibrasi yang tinggi di sekitar kita atau di semesta ini gitu ya, itu adalah kesempatan untuk mencuci kekotoran batin. Kalau kita nggak lakukan itu, nextnya akan lebih berat lagi, karena dalam rentang waktu yang ada, kita malah numpukin sampah. Dan sampah batin itu kan sebenarnya akan terus ada selama kita menjadi manusia dan masih hidup gitu. Kita nggak mungkin hari ini udah selesai, besok kita bangun pagi, kemudian udah kinclong aja terus sampai kita mati. Pelajaran hidup itu nggak akan selesai. Sampai kita menghembuskan napas terakhir pun kita akan terus belajar. Jadi ya kayak yang aku selalu bilang, yang namanya bebenah diri, mensucikan diri dari dalam itu atau dari luar, itu ya kayak orang mandi, kayak orang sikat gigi setiap hari. Makanya ada ibadah, ada ritual-ritual yang banyak kepercayaan pun menciptakan itu gitu. Sebenarnya hanya untuk supaya kita nggak lupa bebersih dari apapun yang kita lakukan. Bahkan setiap hari kita kan diajarin untuk berdoa. Setiap hari kita diajarin, misalnya sebelum tidur kita kalau bisa maafin semua orang, atau kita juga kalau di Islam tuh juga diajarin untuk banyak beristighfar gitu ya. Itu nggak cuman kita harus memaafkan orang, tapi kita pun juga harus minta maaf gitu kepada kehidupan ini gitu ya. So ini udah ada 4 kartu di depan aku, coba kita lihat ya. Jadi emang jadi
Kalau di sini ya ada benar-benar dimunculin banyak semua hal-hal yang selama ini nggak kita ubah gitu, padahal Tuhan tuh udah berkali-kali misalnya menegur kita supaya kita berubah. Jadi kalau misalnya ada kartu ini ya, spiral ini, itu artinya kita selalu mengulang pola yang sama. Dan sedapnya lagi nih, kartu ini didampingi dengan kartu spirit guides. Lihat tuh, tampangnya horor ya. Jadi dia spirit guides ini nggak main-main. Mereka itu mendampingi kita itu supaya kita belajar. Dan hawanya, energi yang aku tangkap ini adalah spirit guides yang sangat tegas gitu ya. Soalnya ini adalah habit yang nggak hilang-hilang dari kita. Kita tuh sangat keras kepala. Sangat keras kepala. Jadi dia nggak akan pergi nih. Selama kita nggak belajar, dia nggak akan pergi. Itu dari sisi kita. Ya. Dia akan make sure kita belajar gitu. Jadi kayak dosen lah. Dosen yang agak galak gitu ya. Nah, ini apa sih? Habit-habit yang nggak mau berubah, keras kepala. Ya, jadi udah berkali-kali, yang namanya pola, apapun itu ya, mau itu kita ketemu sama orang toksik terus-terusan, kita menghadapi masalah yang sama dimanapun kita berada, atau kita menghadapi masalah, pokoknya pola ya, teman-teman pasti udah ngerti lah. Pola itu ada di mana-mana. Nggak cuma di relationship, nggak cuma di pekerjaan, pokoknya misalnya kita keluar nih dari suatu pekerjaan, kita masuk ke kantor baru, sama aja kita putus dari satu orang, kemudian kita dapat pacar baru misalnya, ternyata kejelekannya sama, terus kita pindah misalnya dari suatu tempat, kita menghadapi persoalan yang sama. Nah, itu pola ya. Kalau mau malah bisa dilihat dari kita kecil sebenarnya apa sih yang sampai sekarang tuh masih ada aja di dalam hidup kita gitu, hal yang gak enak itu. Nah, jadi aku ngerasa ada kekeras kepalaan yang nggak kita sadari di sini. Dan stubbornness ini biasanya timbul di antara teman-teman atau orang-orang yang, atau ini maksudnya aku ngomongin kita semua ya. Biasanya orang-orang yang keras kepala adalah orang-orang yang pintar dan mereka tahu dirinya pintar. Itu pertama. Yang kedua adalah orang-orang yang takut. Orang yang takut dengan perubahan gitu. Jadi ada sifat close-minded di sini. Sifat merasa benar sendiri, merasa bahwa dirinya yang paling tahu apa yang terbaik buat hidupnya. Dan merasa bahwa orang lain gak ngerti dirinya dia. Makanya ini aku ngomongin dengan siapapun yang resonate ya. Aku gak tahu, tapi aku hanya akan mencoba bicara aja apa yang aku rasain gitu. Jadi orang yang dengan kartu ini, dia merasa bahwa nobody knows how I feel. Gak ada yang ngerti perasaan gue, karena gue udah hidup sangat menderita. Gue yang paling tahu gue harus ngapain. Gitu. Sementara guides-nya ini sudah bicara sama dia lewat intuisi ya, namanya juga guides ya. Spirit guide itu kalau ngomong tuh lewat intuisi, lewat hati. Sementara guides-nya ini mungkin sudah menimbulkan banyak kejadian gitu. Jadi lucunya Tuhan itu kalau mau ngajarin kita pakai cara-cara halus dulu. Jadi ada banyak kejadian di sekitar orang ini yang bikin orang ini harusnya sadar gitu bahwa dia jangan keras kepala. Ya. Terus bentar. Aku mencoba merasakan lagi individu yang mendapat kartu ini ya. Lalu dia ini sebenarnya orangnya sangat intuitif, artinya dia cukup peka. Malah bisa dibilang mungkin ada kemampuan indigonya.
Ya, jadi ironisnya gitu. Kadang-kadang orang yang cukup peka malah nggak bisa manut sama kehidupan. Itu tadi, merasa tidak dimengerti oleh dunianya. Jadi ada perasaan victim mentality-nya, jadi merasa korban keadaan. Ya, jadi itu yang harus diubah, bahwa ini sudah bukan lagi masanya untuk mengasih-ngasihanin diri gitu. Itu yang bikin orang ini nggak maju-maju, karena dia selalu merasa hidupnya susah, tapi ketika semesta membukakan jalan, atau ketika mau ditolong gitu ya, dia nggak mau. Dia bahkan nggak bisa gitu, sulit orangnya untuk menerima pertolongan dari orang lain. Karena dia merasa pasti nggak sesuai gitu, karena dia maunya misalnya ditolongnya sama si A dengan caranya ini, jadi apa yang dia mau itu begitu gitu, ngerti kan? Jadi dia nggak ketika ada suatu kemudahan, dia nggak bisa melihat itu karena itu nggak sesuai dengan kemudahan versi dia gitu. Nah, susah orang-orang kayak gini jadinya stuck terus, jadi hidupnya tuh dalam putaran yang begitu-begitu aja, penderitaannya sama, dan ini udah saatnya berubah. Nah, kemudian di sini ada kartu impatience sama money. Ada hubungannya dengan ketidaksabaran. Kemudian ada hubungannya dengan uang. Yang namanya berubah itu sebenarnya tergantung kita sih. Kita mau berubah saat ini juga bisa. Kalau kita berani ya, gitu. Atau kita mau berubah nanti juga bisa gitu. Jadi semua kebahagiaan ataupun penderitaan itu kita sendiri sebenarnya yang bikin. Ya. Jadi dia nih, si individu ini ya, karena sudah terus-terusan gak enak ya, polanya berulang terus, dia stuck, kemudian dia mencari pelarian ya, jadi bukan jalan keluar yang dia cari, dia mencari pengalihan gitu, pengalihan isu, karena selama ini dia tidak melihat bahwa dia sendiri yang bikin seluruh kehidupannya seperti ini. Jadi dia selalu menyalahkan eksternal faktor, dia selalu menyalahkan keadaan luar. Hari ini dia salahin mungkin, contoh aja ya, hari ini mungkin yang salah tetangganya, besok yang salah mungkin supir bus, kemudian lusa yang salah adalah bosnya gitu. Jadi setiap itu dia akan selalu mengeluhkan keadaan. Dia nggak pernah tuh refleksi ke dalam gitu. Kayak sekali-sekali bertanya, kenapa ya gue kok ketemu orang yang kayak gini terus, atau kenapa ya kok dari dulu masalah gue begini aja gitu. Masalah gue selalu di seputaran uang misalnya, atau masalah gue selalu tentang hubungan yang toksik, atau masalah gue adalah gue nggak berani nih, orang ngutang sama gue nggak berani nagih misalnya kayak gitu. Aduh, semutan lagi. Gitu ya, itu kan mental korban gitu. Ya, jadi terus mulai nggak sabar nih ya, karena si spirit guide-nya udah mulai terus-terusan, ayo lu berubah dong gitu, karena bumi ini juga major banget perubahannya, jadi kita harus ikut berubah. Dan dianya juga nggak sabar, si individu ini sebenarnya nggak sabar, cuman ya gimana dong, udah nggak sabar dengan penderitaan tapi masih nggak mau berubah gitu. Jadi ngerti nggak sih maksud aku? Kayak misalnya gini, contoh nih, putus terus belum bisa move on nih misalnya ya, nggak bisa ngelupain pasangan gitu, mantan, nggak bisa ngelupain mantan. Terus akhirnya apa? Akhirnya sakit hati sendiri. Terus sakit hati, mengenang masa lalu gitu kan. Itu kan dia yang bikin sendiri, sakit hati, terus dia jadi ingat-ingat yang dulu-dulu, terus makin diingat-ingat lagi. Itu diulang terus nih. Ada loh orang-orang kayak gitu. Ada orang-orang yang senang menghabiskan waktu membuat dirinya sendiri sendu
dan mengenang masa lalu. Lalu kemudian kalau udah mentok, akan ngeluh. Akan ngeluh kayak, kenapa sih hidup gue begini terus gitu kan. Nah, kalau udah kayak gitu, ya gimana? Pilihannya cuma dua, kamu mau stay seperti itu gitu, atau kamu mau berubah. Berubah pun kadang-kadang juga prosesnya nggak bisa cepat gitu. Nggak semua orang bisa berubah langsung truk gitu. Biasanya orang yang bisa berubah langsung secepat itu ada teguran yang sangat dahsyat juga dari Tuhan gitu. Makanya dia langsung kayak insaf gitu, kayak oh oke, gitu ya. Itu nah. Dan fear lagi ya, ketakutan itu. Jadi ketakutan itu tentang penderitaan juga ada, tentang keuangan juga ada. Ya, jadi teman-teman, aku juga paham banget kalau misalnya kita punya ketakutan atas keuangan tuh bisa dipahami banget. Nggak ada, kayaknya hampir nggak banyak lah. Nggak banyak orang yang nggak punya fear ini. Gitu. Most people, kebanyakan orang pasti ada ketakutan di sekitar keuangan. Nah, di sini pun aku juga jadi ngerasain juga, sebagian dari teman-teman yang nonton video ini yang saat ini, mungkin kamu tahu kamu tuh harus pindah haluan dalam berkarir. Kamu tahu kamu harus resign. Tapi kamu nggak lakuin itu. Padahal perasaan itu sudah lama banget harus kamu lakukan gitu. Kamu udah lama banget ngerasa bahwa tempat itu toksik, ngerasa bahwa pekerjaan itu nggak cocok buat kamu, ngerasa bahwa apa yang kamu lakukan selama ini nggak membuat diri kamu berkembang, nggak membuat hidup kamu tambah damai gitu kan. Tapi kamu nggak kamu lakukan gitu. Maksudnya kamu nggak bertindak apa-apa karena kamu takut kamu nggak punya uang kalau kamu resign dari situ, atau kalau kamu berhenti melakukan hal itu. Dan ini bukan apa aja ya, ini pokoknya ada sangkut pautnya dengan uang gitu. Jadi ini bisa dari pekerjaan, atau ini dari suatu hubungan yang tidak sehat, tapi kamu bergantung sama orang itu karena orang itu adalah sumber nafkah kamu, ya. Ini bisa juga gitu. Pokoknya ada ketakutan tentang uang, dan sebenarnya itu bukanlah hal yang sebenarnya nggak segawat itu gitu. Kamu cuman harus yakin aja, dan itu harus kamu ubah. Karena kalau nggak akan makin berat. Ya, aku nggak nakut-nakutin. Aku pun yakin bahwa teman-teman di sini yang nonton video aku udah pernah ngerasain sendiri di mana kita kalau punya urusan nggak kita urus gitu ya, nggak kita selesaikan, itu urusan nggak hilang, masalah tuh nggak hilang gitu loh. Kita mau cuekin, pura-pura nggak ada gitu ya, berharap bahwa biar waktu yang menyelesaikan, tapi itu nggak akan hilang. Ya, ada malah datang lagi dengan porsi yang lebih gede. So, percayalah gitu dengan dorongan hati. Kalau hati bilang ini udah nggak sehat, tinggalin aja. Dan kita harus yakin bahwa hidup kita akan dipelihara gitu oleh Tuhan. Mana pernah sih kita diterlantarkan? Kalau kita benar-benar dengerin hati, kita nggak pernah kok diterlantarkan. Aku sendiri juga, alhamdulillah gitu, aku pernah dalam keadaan yang sangat terpuruk secara ekonomi, dan aku ya pasrah ya, bukan pasrah artinya nggak ngapa-ngapain, tapi aku berusaha. Tapi ketika itu mentok, aku nggak langsung panik yang harus gimana nih, apakah sampai gelap mata gitu, bisa sampai harus mencuri lah, sampai harus deketin orang lah biar dapat uang, nggak sampai gitu. Artinya ketika waktu itu aku ngelamar atau aku menawarkan jasa gitu ya, apa yang aku bisa ngajar gitu, misalnya ngajar bahasa Inggris, ketika itu pun mentok, nggak ada yang berminat, ya udah gitu, yang aku lakukan waktu itu, aku jujur kepada orang-orang yang menyayangi aku gitu ya, teman-teman aku jujur kepada mereka bahwa aku butuh bantuan
dari segi keuangan karena aku belum bisa memenuhi kebutuhan aku sendiri, dan itu pun ada pelajaran spiritualnya. Kadang hidup tuh membuat kita berada di posisi paling bawah itu untuk mengajari kita supaya tetap humble, untuk mengingatkan kita bahwa kita nggak bisa sombong, karena kalau kita lagi di bawah ya mau nggak mau kita harus meminta bantuan gitu ya. Jadi balik lagi, jangan sampai karena ketakutan-ketakutan ini kita mempertahankan sesuatu yang sebenarnya sudah lama harus kita buang gitu. Karena itu tadi ya, ini udah kayak penyakit, kalau lama-lama dipelihara yang rugi kita sendiri, yang sakit badan kita sendiri ya. Jadi ingat, penyakit fisik itu awalnya tuh dari pikiran semuanya, sampai dia jadi bermanifestasi menjadi suatu penyakit yang entah itu ginjal, entah itu jantung, paru-parunya bermasalah, kanker, miom lah, apalah, sampai ke mental illness gitu kan. Itu awalnya benihnya semua adalah dari emosi, dari pikiran ya. Jadi teman-teman, ayo sama-sama, aku juga banyak yang masih harus aku let go, banyak yang masih aku harus olah, tapi daripada kita harus sakit, mendingan sakit ngelepasin daripada aku sakit sesuatu yang nggak mau aku lepasin gitu loh ya. Ini kurang lebih tentang energi update-nya seperti itu. Jadi vibrasi yang tinggi ini menuntut kita untuk bener-bener beresin deh hal-hal yang nggak kita beresin, lepasin deh kekeras kepalaan itu, apapun yang tidak baik buat hidup kita. Intuisi kita tahu kok apa aja yang harus kita buang dari hidup kita. Dan jangan lagi denial gitu, jangan lagi pura-pura bego, jangan lagi pura-pura nggak tahu, dan yang paling penting jangan lagi beranggapan bahwa waktu akan menyelesaikan semuanya. Kita adalah manusia yang dewasa kan, jadi bertanggung jawablah. Sekecil apapun tindakan kita, kita juga harus beresin efeknya gitu. Nah, terakhir aku akan ambil 4 kartu dari sini, teman-teman bisa pilih ya. Ini emotional support card, jadi ini oracle yang sifatnya, buat aku sini kayak oracle ya, mendukung ya, encouraging. Udah tadi kan udah dibacain yang agak pedes-pedes pahit gitu kan barusan, karena kita semua punya tugas, yaitu membenahi diri sendiri. Jadi ya harus sadar diri lah kita tuh, membenahi diri sendiri sebelum kita membenahi orang lain. Enggak deng, kita lahir di dunia ini nggak pernah untuk membenahi orang lain. Kalau kita sampai membenahi orang lain tuh berarti kita udah jadi kayak guru spiritual, dan kita nggak terlahir kalau kayak gitu. Kalau masih nonton videoku, masih ada di bumi ini, masih bernafas dengan sehat, berarti kamu masih harus membenahi diri kamu. Sama kayak aku. Ini kartunya segede gaban. Oke. 4 ya. Dari yang paling dekat itu nomor 1. Ini nomor 1 di sini. 2, 3, 4. Oke. Kalau yang tahu Instagram aku pasti udah pernah lihat kartu ini kayak apa kan. Ini isinya bagus-bagus semua. Cuman buat aku sih ini sangat berguna kalau kita lagi benar-benar wah gitu kan, butuh support. Nomor 1. You are doing enough, it's going to be okay ya. Jadi buat teman-teman yang pilih kartu nomor 1, kamu sudah berusaha yang kamu bisa gitu, kamu udah berusaha semampu kamu, dan itu pun cukup
Jadi jangan memaksakan diri, jangan ngoyo ya. Sesuatu yang dipaksakan itu biasanya malah hasilnya buruk gitu. Jadi misalnya kamu mau sesuatu atau kamu pengen gitu ya, pengen sesuatu terjadi. Kamu udah berusaha semaksimal yang kamu bisa. Terus kamu belum melihat hasilnya nih. Ya udah, ya sudah. Keputusan sisanya itu adalah porsinya Tuhan untuk menentukan apakah kamu bisa mendapatkannya atau enggak. Ya, jadi nggak usah panik. Kalaupun kamu belum dapat, jangan khawatir. Bukan artinya kamu nggak akan dapat. Kamu akan dapat itu. Kamu akan baik-baik aja nih kayak dia bilang. It's going to be okay. Jadi istirahat aja. Jangan bikin diri kamu capek karena waktunya Tuhan itu nggak bisa dipercepat, teman-teman. Nggak bisa dicepet-cepetin. Pengen ini, pengen itu. Kalau dia bilang belum, ya belum aja. Jadi percuma. Mau marah-marah juga buang-buang energi, malah nanti jadi sakit. Ya istirahat aja nih kayak kucing ini kan, santai. Santai. Lakukan semampunya. Setiap hari lakuin aja apa yang kamu bisa semampunya dan sisanya kamu serahkan kepada Tuhan. Yang penting kamu berbuat yang baik. Kumpulin karma yang baik. Ini nomor 1. Yang nomor 2, self-care. Self-care the crap out of life and you'll get through. Oke, wah ini banyak ini ya, banyak kucing-kucing bobo. Jadi yang nomor 2 ini juga isunya sama, masalahnya sama. Yang kamu usahakan itu kalau belum tercapai, ya berarti masih sedang diproses lah gitu ya sama Tuhan. Nah, sementara di proses ini kamu jangan capek-capek. Kamu jangan stres mikirin kapan gitu kan. Aku mau itu segala macem. Ya udah gitu. Tuhan tuh kan juga tahu kamu maunya itu. Mungkin belum saatnya, mungkin dia pikir belum butuh atau kamunya belum siap. Nah, sementara berusaha, sementara berikhtiar, jangan lupa istirahat, jangan lupa merawat kebutuhan kesejahteraan diri kamu gitu, tidur yang cukup, makan yang baik gitu ya. Jadi jangan digeber, nggak ada gunanya. Kalau sudah rejeki nggak akan kemana. Kalau belum rejeki ya nanti jadi rejeki kok, tungguin aja gitu. Jadi di sini self care-nya dikencengin ya teman-teman. Berdua nih, tuh lucu ya. Banyakin tidur deh, banyakin istirahat. Yang ketiga, I know you feel anxious, but you forgot the part where you totally got this. Jadi ini buat teman-teman yang mungkin sedang ingin mengubah haluan hidup atau memutuskan sesuatu yang besar gitu ya, membuat keputusan besar. Ya, kamu berani, hebat. Aku salut sama kalian karena sudah berani keluar dari comfort zone dan memang rasanya mungkin bikin cemas ya, bikin khawatir, tapi lihat dong betapa garangnya dia. Ya, lihat dengan keren loh ini. Kamu nggak akan kenapa-napa gitu. You totally got this, kamu bisa. Dan sebenarnya kamu tahu kamu bisa, kalau nggak kamu nggak akan mengambil tindakan itu. Kalau nggak kamu nggak akan mengambil keputusan itu. Jadi apapun yang kamu lakukan, yakin aja, yakin bahwa kalau lampu hijau itu sudah menyala atau pintu sudah dibukakan oleh Tuhan, berarti Tuhan yakin kamu bisa. Gitu. Kalau tanggung jawab itu jatuh ke tangan kamu, berarti Tuhan yakin kamu bisa. Nggak usah cemas. Selalu minta ditemenin gitu sama Tuhan gitu ya untuk mengerjakan sesuatu. Ya. Yang terakhir kayaknya aku harus ngocok lagi nih. Ternyata yang terakhir, sorry teman-teman, yang terakhir tuh malah kartu tentang panduannya, cara membacanya. Apa sih nih, lawak banget. Nih, hey, you matter, thanks for existing. Ya, jadi yang terakhir, mungkin saat ini kayaknya lagi kacrut banget ya hidup ya. Kayak misalnya gini nih, kacrut tuh artinya kayaknya di berbagai aspek kehidupan tuh kayaknya kamu
menurut kamu tuh kamu payah banget. Misalnya udah lah ya, duit tiris, terus nggak punya pasangan, habis itu sekarang mungkin juga lagi nggak enak badan, wah pokoknya pokoknya lagi nggak enak banget, dari segala arah tuh nggak enak banget. Tapi di sini kamu diingetin bahwa mau keadaan kayak apapun, di matanya Tuhan itu kamu berharga. Di matanya semesta itu kamu bernilai dan ada fungsinya, gitu ya. Karena alam semesta ini, Tuhan itu tidak pernah menciptakan sesuatu yang mubazir. Bahkan semut, kecoa itu pun ada fungsinya gitu loh dalam ekosistem bumi gitu. Jadi walaupun kamu ngerasa low banget, jangan lama-lama ngerasa low-nya. Bikin diri kamu nyaman, banyakin baca atau nonton sesuatu yang lucu, ya. Jadi perasaan depresinya atau apapun yang bikin kamu sedih itu cepat berlalu gitu loh. Karena nggak ada gunanya kalau lama-lama di fase seperti itu. Itu semua cuman tipuan pikiran aja yang bilang bahwa misalnya gue nggak cantik, kamu nggak cantik, gue nggak cantik gitu. Misalnya gue nggak cantik, gue bokeh, gue apalah penyakitan kayak apa, atau gue nggak ganteng, gue ada yang suka sama gue gitu kan, gue nggak punya temen, gue nggak kaya. Ya lah, ingat yang tadi aku bilang, selama kamu hidup punya napas sampai sekarang, berarti kamu ada gunanya di dunia ini. Kalau kamu sudah tidak ada gunanya, ya kamu ya dipanggil lagi pulang gitu. So make yourself good gitu. Lakuin hal yang enak-enak, nggak perlu mahal-mahal gitu. Kadang-kadang kita cuman nonton YouTube sambil makan Indomie aja udah enak ya. Jadi enaknya orang tuh kan beda-beda. Cari kamu yang bikin kamu nyaman tuh apa, sampai perasaan ini berlalu. Bikin dia berlalu, nggak usah dipanjang-panjangin, nggak usah dibikin melo ya. Karena yang aku bilang tadi, beberapa orang yang aku kenal pun ada juga loh yang demen melo gitu ya. Aku pun dulu suka kayak gitu, memanjakan perasaan melo itu, sendu-sendu gak jelas, lama-lama nggak taunya udah depresi sendiri. Iya gitu teman-teman, semoga pembacaan kartunya bermanfaat. Kalau ada waktu lagi, aku akan bikin video lagi. Atau kalau teman-teman misalnya punya request mau sharing tentang apa, bisa tulis di kolom komen. Misalnya, Kak, coba sharing tentang abundance, atau coba sharing tentang apapun gitu ya. Tapi jangan minta aku sharing tentang twin flame atau soulmate gitu, apapun aja. Misalnya pandangan aku tentang pernikahan, pandangan aku tentang pekerjaan atau passion gitu ya, minat, atau tentang spirituality, tentang agama. Kalau aku bisa jawab, nanti aku bikinin videonya. Asal jangan yang dua itu, jangan yang soulmate sama twin flame, itu bukan area aku. Oke, have a good day, bye bye.